minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Sawur selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Soleh selaku Ketua Pakam, para pengurus Pakam Al-Munawwarah, bapak-bapak semua, tidak ada ibu, bapak-bapak anggota Pakam Al-Munawwarah. Bersyukur kita pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, kesempatan, nikmat sehat, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka memenuhi undangan Ketua Yayasan Al-Munawwarah untuk kita sama-sama bermusyawarah menetapkan kepengurusan Pakam ke depan, dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam insyaallah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang insyaallah nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka rapat Pakam di akhir kepengurusan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita pada sore hari ini akan diawali nanti dengan pengantar dari Ketua Pakam Al-Munawwarah, Bapak Dr. Andes M. Soleh, tentang kegiatan serta posisi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus Pakam 2023 dan 2026. Sekaligus nanti kita bermusyawarah untuk menentukan kepengurusan Pakam 2026 2029. Berikutnya kita akan mendengarkan laporan dari bendahara, serta setelah itu kita akan bermusyawarah yang akan dipimpin langsung nanti oleh Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah. Setelah bermusyawarah, setelah mendapatkan hasil, kita akan tutup dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rapat ini sudah selesai. Baik, bapak-bapak sekalian, maka secara penuh kami persilahkan kepada Ketua Pakam Al-Munawwarah, Bapak Dr. Andes M. Soleh, untuk menyampaikan pengantar nota kegiatan ya, kepengurusan Pakam 2023-2025. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bapak-bapak semua. Alhamdulillah, atas berkah rahmat Allah, kita diberikan kesempatan, kesehatan, iman, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara sesuai dengan undangan telah disampaikan bahwa kepengurusan Pakam periode 2023 sampai 2026 itu sudah habis masanya, masa kepengurusannya,
yaitu tepatnya sekitar tanggal 10 Januari kemarin, ya, 10 Januari 2026, yang insya Allah nanti mungkin akan diteruskan lagi dengan kepengurusan baru selanjutnya untuk 3 tahun ke depan lagi, yaitu 2026 sampai 2029. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah syafaatnya akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah kelak. Bapak-bapak sekalian, sesuai dengan undangan, kami akan menyampaikan semua kegiatan-kegiatan Pakam, ya. Jadi di sini ada laporan, ya. Laporan ini sudah lengkap, ada kegiatannya, juga ada dananya, ada dana yang keluar, ada penghimpunan dana, kemudian ada pengeluaran dana, ada kejadian-kejadian apa yang kita lakukan, ya. Dasar daripada kami menjalankan aktivitas daripada organisasi ini, ya, Pakam Al-Murawaroh ini adalah dasarnya ADART, ya. ADART alhamdulillah kita memang ada sudah, ya. Sudah ada dari awal, kita sudah buat, ya. Mungkin nanti ke depan ini di pengurusan baru kita akan review lagi. Mungkin ada yang kurang, ada yang bagaimana yang perlu kita tambah, ya. Nanti mungkin pada saat ada pemilihan ketua baru yang mana kemudian nanti mungkin ada wakil-wakil dari anggota kita yang ikut merumuskan. Setelahnya nanti kan ini kan setelah itu juga nanti akan menyusun pengurus, ya. Nah, menyusun pengurus sambil mereview ADART yang ada, ya. Kalau untuk soft copy-nya saya punya, nanti saya printkan, tinggal kita baca bareng-bareng, ya. Apa yang kurang kita masukin tambahannya, ya. Yang sudah bagus tetap kita pertahankan, ya. Dan inilah landasan kita untuk nanti ke depan menjalankan organisasi ini, ya. Itu kurang lebih pengantar awalnya. Kegiatan kami, ya, dari tahun 2023, ya, dengan sampai terakhir kemarin, ya, intinya adalah bagaimana kita meringankan beban ahli musibah, ya. Itu intinya, ya. Kami kadang-kadang merasakan sendiri Bapak sekalian, ya. Pada saat ada kejadian, terdengar ada kejadian informasi, kami datang. Kami datang ke tempat musibah, ya. Langsung bertemu dengan tuan rumah, ya, dengan ahli musibah, kita diskusi segala macam, ya. Langsung action, Pak. Langsung action di hari tersebut, cari Bilal, pemakaman, alhamdulillah, ya. Dari kegiatan-kegiatan itu termasuk air minumnya, yang lainnya segala macam, kita langsung hari itu review, langsung tackle semua, termasuk tenda dan yang lain-lainnya. Ya, alhamdulillah, ya. Bapak-bapak, Pak Robi itu bagian tenda, ya. Padahal dia lagi asik-asik, kadang-kadang di Mandiri lagi ketak-ketik, saya telepon. Tahunya saya ada tenda. Alhamdulillah dapat. Air minum Pak Haryono langsung kontak, ya, biar dapat. Kemudian Bilal, Pak Yudi jemput sendiri kadang-kadang, ya. Atau kalau yang ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak, alhamdulillah Pak Roni itu datang sendiri, ya. Jadi sekarang kita punya 2 Bilal, ya. Kalau ibu-ibu itu ada ya Bu Juju yang kebetulan rumahnya di Perpetak sini. Satu lagi Pak Roni. Dulu Pak Thohir, sampai Pak Thohir meninggal, ya. Diganti oleh Pak Roni yang rumahnya di daerah Perumnas kalau nggak salah, ya. Alhamdulillah, ya. Dua beliau-beliau itu siap pada saat kita informasikan, siap, ya. Alhamdulillah apa yang kita jalankan, saya berpikirnya sudah cukup baik. Ahli rumah merasa setiap kami datang dan sampai akhir terakhir kita membukakan kotak amal. Jadi kotak amal kita ini kotak Pakam kita ada 2, satu yang hijau sama satu yang putih. Yang hijau itu dimasukkan untuk anggota, kalau yang putih itu nantinya haknya tuan rumah. Kadang-kadang juga salah masuk, tapi tetap kita buka hanya kalau memang itu yang tidak ada kartunya, itu haknya tuan rumah. Kalau ada kartunya, itu punya Pakam, ya. Konsep daripada apa yang kita lakukan adalah kita melakukan bantuan fisik, walaupun ujungnya juga nilai rupiah, ya. Bantuan fisik utama sekali, ya. Dalam arti seperti tadi saya bilang, bahwa kita melakukan action langsung dalam bentuk mengadakan barangnya, ya. Karena kami sepakat dari pengurusan ini berpikirnya pada saat kejadian-kejadian musibah ini, maka ahli musibah tuan rumah itu kadang-kadang pusing, apalagi kita di sini Bapak sekalian, kita pensiunan, banyak yang memang
tinggal berdua saja, ya. Bagaimana dia mau melakukan cari yang ini, cari yang ini, cari yang ini, ya. Kadang-kadang hubungan keluarga, kadang-kadang lupa sampai. Ya. Nah itulah memang kita utamakan ahli musabah cuman untuk menghubungi keluarga. Yang lain kita action semua. Ya. Dan sekarang saya pikir nanti kepengurusan ke depan jangan tidak seperti itu, harus lebih daripada seperti itu. Ya. Kita bagaimana meringankan tuan rumah untuk tidak melakukan aktivitas. Malah saya berpikir ke depan ini kalau memang setuju semua ya. Karena kan yang ahli musibah ini nggak boleh ngidupkan api Pak katanya. Informasinya begitu ya. Nggak tahu mistiknya atau memang ininya, syariatnya. Ya. Mungkin dia kan berarti kan kalau udah bisa ngidupkan api nggak bisa masak Pak. Jadi kadang-kadang mungkin sepakat kalau depan memang kita kasih bantuan dalam bentuk rupiah sehingga ada dibelikan makanan untuk hari tersebut aja, satu hari pertama aja kan gitu kan. Itu. Karena dari nilai-nilai yang ada di sini, ya, laporan ini dari awal uang yang kita terima sampai sekarang ini ternyata masih menambah dalam arti kemana berarti ada shift yang mungkin kita bisa lakukan dari setiap kejadian. Ya. Bisa langsung kita sepakatkan nanti dibelikan langsung makan siangnya untuk tuan rumah, ya. Karena tuan rumah tuh begitu biasanya. Apalagi dia suruh masak sendiri kan itu kan. Dan saya tuh menyaksikan kadang-kadang di mana rumah-rumah itu yang memang kadang-kadang mereka tuh kelabakan di situ. Ya. Kalau memang ke depan sepakat mungkin pengurusan baru untuk menambah daripada alokasi daripada bantuan kita sumbang kita yang di dalam ini kita tambah seperti itu. Ya semampunya kita yang untuk menilainya untuk berapa rupiah biar nanti tuan rumah itu juga merasa lebih terbantu lagi. Kan stepnya ada penambahan kebijakan dari kita untuk mengalokasikan tambahan dana untuk bantuan kepada ahli musibah. Jadi dari kejadian ini ada laporan kita ini kebetulan laporannya per tahun ya. Ada 2023 ada, 2024 ada, ini 2025 ya. Kalau 2023, 2024 ini lengkap ini. Malah lembarannya banyak sekali nih, tebal ini. Pak Haryono ini mantap sekali nih, memang orang keuangan benar ini. Orang semea benar nih, teman saya satu kelas dulu, ya. Semeanya satu kelas dengan saya. Ya. Kami orang TB, tata buku. Ya. Nah, sampai seperti ini tebalnya, tahun 2023 itu, lengkap sekali. Berarti kan data aslinya, soft copy-nya yang tahun 2005 pun ada semua. Jadi apa yang dilaporkan di sini, ya, saya meyakini ini sudah benar semua. Ya. Karena saya pernah melihat yang aslinya. Ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya untuk laporan keuangan langsung saya kedakan ke bendahara ya, biar nanti bisa lebih abdol penjelasannya ya. Dilanjut Pak Haryono dulu. Baik Bapak-bapak, sebelum ke Pak Haryono, apa yang disampaikan oleh Pak Soleh itu sudah merupakan keputusan kita bersama dan sudah kita buatkan dalam surat keputusan, yaitu SOP tentang standar SOP Pakam Al-Munawaroh. Di SOP itu kita sebut dengan paket pelayanan pengurusan jenazah P3J. Inilah yang didapatkan oleh anggota. Pertama itu satu set kain kafan dan kelengkapannya termasuk kembang, tikar untuk di pemakaman. Kedua, biaya bilal. Ketiga, tenda plafon 2 unit plus kursi 50 buah plus lampu. Berikutnya, biaya tempat makam, penggalian dan perlengkapannya, ditambah lagi dengan air mineral 10 dus, ditambah lagi dengan biaya operasional petugas, pengurusan pakam, ustadz di pemakaman, untuk driver ambulan. Dan biaya-biaya ini tidak diberikan dikompensasi dalam bentuk uang kecuali bila jenazah dimakamkan di luar kota atau kampung halaman. Jadi kami melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan bersama. Kalaupun nanti akan ada ditambahkan, itu di pengurusan baru saja, ya kan? Seperti tadi misal pengadaan makan dan sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Haryono untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Ini karena sudah saya kasihkan lembarannya, jadi saya akan bacakan sepintas saja, karena bisa dilihat dari fotokopi yang ada.
Kalau mau lengkap itu terlalu banyak, jadi saya simpel aja, yang penting-penting aja di kopi ini. Kalau di kopi semua terlalu tebal, begini, terlalu banyak, jadi yang ringkas saja. Baik, akan saya bacakan laporan keuangan Pakam Al-Munawarah periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2025, tahun 2025. Laporan keuangan Persatuan Amal Kematian Al-Munawarah Kenten Permai Palembang periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. A. Laporan kas. Saldo awal kas per 1 Januari 2025 Rp5.177.900. 2 Romawi penerimaan kas 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 Rp56.123.000, sehingga jumlah uang kas tersedia Rp61.309.900. 3 Romawi pengeluaran kas tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah Rp59.823.000, sehingga ada saldo kas akhir tanggal 31 Desember tahun 2025 Rp1.477.900. Itu saldo kas yang tersedia. Untuk poin B, itu laporan bank. Saldo awal bank BRI per 1 Januari tahun 2025 itu ada Rp23.306.892. Untuk saldo awal bank BSI per 1 Januari 2025 Rp29.473.353, sehingga saldo awal bank per 1 Januari 2025 itu ada Rp56.780.245. 2 pengeluaran bank per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 biaya bank 68.000, sehingga jumlah dana yang tersedia Rp56.712.245. 3 Romawi penerimaan bank per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah Rp18.922.152, sehingga saldo akhir bank per 31 Desember tahun 2025 berjumlah Rp75.634.397. Saldo bank ini terdiri dari saldo bank di Bank BRI terdiri dari Rp42.238.892. Saldo bank pada BSI itu ada Rp33.390.505. Selanjutnya rekapitulasi. A. Saldo kas Rp1.477.900. B. Saldo bank Rp75.634.397.000, sehingga jumlah saldo akhir kas dan bank per 31 Desember 2025 berjumlah Rp77.112.297. Itulah sementara laporan perputaran kas Pakam Al-Munawarah. Di belakang itu terdiri ada daftar iuran anggota, baik yang meninggal, yang pindah, yang rumahnya kosong, yang belum bayar, itu ada di situ. Sementara karena tidak bisa dicoret, tidak bisa dibuang, itu nomornya tetap. Kalau kita bergeser nomor 1 sudah berubah lagi. Jadi paling saya pindah, kosong, atau meninggal. Lihat di belakang. Berikutnya sekadar untuk diketahui aja,
Daftar Sohibul Musibah Pakam Al-Munawarah tahun 2025. Di tahun 2005 ini ada yang meninggal 12 orang. Per tahun 2025 ini ada yang meninggal 12 orang. Bisa dibilang 1 bulan 1 ini. Nah, di situ sudah ada alamat, pengeluaran, hasil kotak amal, dan keterangan. Bisa dibaca sendiri. Di belakang lagi itu ada inventaris. Mungkin itu aja Pak Ketua, laporan sementara dari Bendahara. Baik, terima kasih Pak Haryono, Bapak-bapak sekalian. Berikutnya kita dengarkan pengantar sekaligus akan memimpin musyawarah pembentukan Pakam Al-Munawarah 3 tahun ke depan, yang langsung nanti disampaikan oleh Pak Dr. Haji Abdul Sobur. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah syukur bahwa kita saat ini bisa hadir di sini, belum termasuk yang daftar yang halaman berapa ini, ya. Belum termasuk ya. Mudah-mudahan kita terus bisa mengurusi yang meninggal, artinya kita belum meninggal. Kalau kita bisa mengurusi orang meninggal itu. Saya pikir ini tripartit. 3 orang ini rupanya mantap sekali. Ya, ketua, sekretaris, bendahara. Ini kelihatannya kompak dan terpadu. Ya. Kemudian saya Pak Soleh secara kalau nanti disepakati kita tidak usah kayak pemilihan daripada Masjid Al-Munawarah ini, kita nanti aklamasi saja kalau setuju ya. Pertama saya minta satu kesepakatan Bapak-Ibu sekalian bahwa apakah laporan yang sudah disampaikan oleh ketua maupun dilanjutkan benar tadi dapat kita setujui? Ada yang tidak setuju? Tidak ada ya? Saya demisionirkan ya. Nah, habis kosong ini. Kosong. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, silakan sambil makan ya. Saya bukan melihat hari ini. Ya, saya misalnya menghadiri ada yang meninggal, Pak Soleh ini dengan pengurus lainnya, luar biasa saya bilangnya. Kalau saya nggak sanggup benar, Pak. Walaupun saya masih muda misalnya, apalagi udah tua, ngurusi bolak-balik ke pemakaman apa sulit itu, ya? Berat. Ya? Maka itu saya bilang Pak Soleh, amalnya ya luar biasa. Amal yang dilakukan ini mengurusi hamba Allah yang meninggal, yang kebenaran mungkin 100% di sini muslim. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, saya tawarkan kepada bapak-bapak, apakah kepengurusan ini, pengurus yang ada sekarang ini, kita lanjutkan saja. Alhamdulillah. Nah, ketok lagi. Ya. Memang ada Pak Soleh ini bisik-bisik beberapa hari yang lalu, Pak Subur kita akan mengadakan ini. Saya Pak Subur kalau bisa gantian, karena saya kan udah tugas ini. Jangan-jangan Pak Soleh ini saya bilang ada yang nyinyiran. Ada Pak, begitulah. Dari Nabi Adam
anaknya sendiri malah kebijaksanaan Nabi Adam tidak setuju, sampai ke Nabi Muhammad ada yang tidak setuju. Padahal Allah, kekasih Allah itu. Namanya yang pasti Abu Jahal, Abu Lahab. Saya bilang Pak Soleh. Jadi teruskan saja, ya. Yang penting kita niat baik, kita bekerja baik, ikhlas dan tulus. Nah ternyata terbukti, ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, wah ini luar biasa. Secara administratif kelihatannya mantap. Dalam prakteknya juga di lapangan mantap. Karena banyak yang menyampaikan ke saya, mantap ini pengurus ini. Jadi ngapain kita ganti-ganti lagi? Ya? Kecuali di dalam kepengurusan ini ada yang pindah misalnya kan. Ada nggak yang pindah atau meninggal? Nah itu aja diganti. Ya, kamu diganti. Hah? Silakan aja, misalnya wakil ketua ya, meninggal ya. Pindah misalnya, itu kita ganti boleh itu ya. Ya masih di sini banyak yang siap-siap tadi. Nah kemudian Pak, nanti akan diperbaiki ADART-nya misalnya ya. Saya setuju. Ya kita ini kan harus hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau 3 tahun ini kecepatan menurut saya. Ya. Nah, tidak terasa deh. Terasa habis. 5 tahun lah ya misalnya nanti. Tapi itu dirubah dulu nanti ya. Jadi kepengurusan ini 5 tahun. 5 tahun ya. Saya ini ya sebagai bercanda saja ini. Tapi memang kenyataannya begitu. Dulu Pak Muhaimin, kalau salah Pak Muhaimin berapa? 2 periode ya? 18 tahun. Gara-gara ngurus ini santai. Alhamdulillah. Masih belum diurusi wong. Nah, itu contohnya. Pak Muhaimin menggantikan Pak siapa namanya blok anu nih? Siapa namanya Pak Muhaimin menggantikan siapa dulu? Aduh, apa tuh? Dia meninggal malah begitu ndak lagi. Ya. Yang suka galak anu juga sini Masirol ini kan? Aduh, namanya lupa. Nah, jadi supaya kita mohon pada Allah umur panjang, lebih baik kita ngurusi orang mati daripada gitu. Jadi saya bilang dengan istri saya, coba minta uang mau ada yang meninggal. Senang hati dia ngurus ngasih. Ngapa senangnya dia daripada kita dinjuk uang lepas lagi njuk uang aja. Nah, jadi selesai urusan pemilihannya. Jadi kita hanya nyisipkan saja kalau ada yang pindah. Habis, kalau ada yang mau usul saran, pendapat, dan pertanyaan, silakan. Untuk perbaikan. Saya usul ini, di sini ada bunga. Bunga bank. Nah, jangan lagi disebut bunga bank, sedekahlah itu. 400 juga disedekahkan saja. Karena itu riba, bunga-bunga bank ini. Ada tadi saya baca sepintas itu. Dan selama kepengurusan yang periode pertama ini, yang meninggal 12 kali. 12 orang ya? Tahun ini ya? Oh, tahun ini. Jadi semuanya berapa itu? Jadi dengan meninggal sekian, ada enggak yang menambah juga? Nambah anggotanya? Nah, jadi artinya stabil aja, jangan sampai nanti banyak lah yang meninggal daripada yang nambah. Ada yang dalam 1 minggu tuh saya lihat 4 kali ya. Dalam 1 minggu betul-betul berdekatan pula meninggalnya. Nah, ya, memang sekarang di Kenten Permai ini sudah generasi ketiga. Ya. Sudah mau generasi ketiga. Silakan Bapak-bapak yang mau usul saran pendapat. Siapa? Ada? Hah? Mana yang di silakan. Usul saran kita di musyawarah untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini konco-konco sebelah kita nih bertugas ini juga Pak, ngantar ke undangan
Sudah itu kartu sudah itu nagih juga. Yang nagih ini kadang-kadang dia udah kasih di rumah Pak. Ada di rumah juga besok balik aja ya. Besok dia datang luso juga. Bayar-bayar juga, cuma itulah ceritanya tuh. Jadi dia usul kalau baca yang baru bayar lagi Pak aja. Ini cari yang bodoh kayak ini, yang penting sabar gitu. Ya, itu baik Pak, terima kasih. Baik, jadi nanti pasukan penagihan ini kita tambah saja ya, yang agak muda-muda gitu ya, supaya lebih lincah dan dia lebih ini. Dan tentunya nanti diusahakan agak lebih waktunya, timingnya, misalnya jangan pula maghrib misalnya kan, atau sedang sholat, atau sedang orang kosong. Jadi waktu-waktunya itu tertentu. Dan hampir sebagian besar anggotanya ini orang komplek Ente Permai. Ya, ada beberapa yang di luar itu tidak terlalu jauh. Misalnya kayak Pak Yulis ini kan, Pak Cikgu segala macam itu nggak terlalu jauh, jadi nggak terlalu susah. Ya. Jadi jalan kaki sambil olahraga saja bisa nemunya, tapi itu bagus sekali supaya nanti didampingi oleh yang muda-muda. Muda-muda ya kayak Ian ini saya lihat lancar ini, dapat pahala besar ya nih. Itu saja, terima kasih. Ya nanti diperhatikan oleh pengurus. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ini anggota ini kadang-kadang ada yang belum bayar 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun. Kita itu kan nggak ada sanksi Pak, mestinya dibuat sanksi selama 2 tahun harus keluar itu. Kadang-kadang mereka ini ya kebiasaan, didiam kenyabai Pak. Nah jadi kalau bisa ada suatu sanksi apabila selama 2 tahun tidak bayar, keluar kayak itu. Nah di peraturan itu nggak ada sanksi itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti dibuat SOP-nya bagus juga itu. Jadi kecuali kalau dia itu misalnya tidak bayar 3 tahun, dia nggak teringat. Artinya nggak pernah kita datangi, nggak pernah kita ini. Sekarang kita main HP sekarang ya, ditagih di HP, dia kebenaran nggak masuk dalam grup ini, dia nggak tahu. Kita datangi berturut-turut, dia sudah 1 tahun dia nunggak, 2 tahun nunggak, 3 tahun nunggak. Nah kita beri sanksi, nggak apa-apa. Jadi dia karena begini Pak, kadang-kadang memang orang ini kelupaan, ya kena setahun sekali. Apa sudah bayar apa belum kita nih? Nah gitu ya. Kadang-kadang juga tinggal istrinya saja, istrinya. Nah bagaimana misalnya ya? Misalnya tinggal istrinya saja, dia nggak punya penghasilan. Nah mungkin bisa kita bantu nanti, ya kita bantu nanti. Hanya 100 berapa? 120 ribu berarti 10.000 sebulan. Nih. Itu nanti bisa kayak ini ya. Nanti kita berikan satu sanksi yang nanti kalau dia nggak bisa kita bantu nanti ya. Orang tersebut kita bantu. Yang penting dia masih tetap dalam pengurus dalam anggota kita. Oke, Bapak-bapak. Ya silakan Pak Soleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak sudah aktif untuk menyampaikan saran-sarannya. Memang sebagai gambaran ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita, perbaikan ke depan ya. Selain apa yang saya sampaikan tadi ya. Ini ada beberapa item lagi yang memang perlu kita review sama-sama. Ya. Ini keterkaitan juga nanti dengan jumlah pengurusnya. Ya. Karena begini, ini tentang tagihan. Ya. Tagihan memang kita memerlukan personal, orang-orang yang bisa menyampaikan tagihan ini sampai ketemu orangnya, dan insya Allah dia bisa langsung narik dananya atau dititipkan atau yang bersangkutan membayar langsung ke pihak pengurus. Kemudian yang kedua, itu tentang penyebaran kartu sumbangan. Ya. Yang kadang-kadang ini juga tidak balik. Salah satu masalah penerimaan dana kota amal, itu salah satunya di situ. Ya.
Mungkin kalau persentase itu bisa 70 paling tinggi ya Pak. Ya 70%. 30% itu nggak kembali Pak. Ya, itu yang jadi masalah kita. Kita berharap bukan nilai rupiahnya yang memang dia sumbangkan. Mungkin 2.000, 5.000, alhamdulillah pasti kita terima. Yang penting kartunya itu kan itu kartu itu sebagai keaktifan itu sebenarnya. Ya. Keaktifan anggota untuk ikut berpartisipasi, memberikan apa nih ya karena dia datang kan dia kan kedatang nih untuk menyerahkan kartu ke kotak kita. Kotak kita kan ada di keluarga juga. Ya, dalam arti kata orang datang itu biasanya menghibur ahli musibah. Ya, itu juga. Ya. Kemudian tadi saya udah sedikit punya gambaran nanti ke depan, tapi memang ini perlu karena gini, ini perlu keikhlasan bapak-bapak. Ya, yang untuk mengantar itulah. Ya, ini yang berat itu sebenarnya itu banyak. Kalau kami yang datang ke rumah musibah duduk ngobrol. Tapi kalau para pengantar-pengantar ini pengantar kartu, penarik iuran, ini kan ke beberapa rumah nih, ke rumah berjalan itu yang memang tonggak kita nih kehebatan daripada organisasi kita tuh di situ sebenarnya. Ya. Nanti kita punya waktu setelah ini, ya. Setelah ini kita punya waktu adalah mereview ADART, ya, termasuk program, ya. Jadi itu kita masukkan semua di sana, ya. Kita masukkan di sana dan ini tolong juga nanti semua pengurus memahami kondisinya bahwa saya minta nanti yang tanda tangan ADART bukan hanya ketua pengurus, tapi di situ ada ketua yayasan, kemudian ada perwakilan jamaah, ya, dalam arti kata satu orang siapa yang ditunjuk nanti, kemudian keempat RW, ya, RW ikut tanda tangan di sana. Kita nih bahasa kita membuat organisasi di kita ini kan Munawaroh ini kan bahasanya Kenten Permai, ya. Linknya Munawaroh Kenten Permai. Kenten Permai ini linknya RW-nya 1, Pak. Ya, di dalam kepemerintahan kita RW-nya 1, ya. Nah, ya, jadi sudah seperti itu. Tapi yang tanda tangannya nanti saya minta seperti itu, ada 4. Sama seperti rencana ADART ya, masjid pun harus seperti itu nanti ya. Jadi isi daripada kebijakan yang ada di dalam ADART itu adalah mencerminkan semua bagian, semua pihak, termasuk senior kita, orang-orang berpengaruh di kita, ada kata sebut orang, Toga, Todat, Thomas, gitu ya. Nah, itu bisa masuk di situ dan ini kan akhirnya sebelum ditandatangani terbaca semua. Kalaupun mungkin ada yang kurang-kurang kan kita langsung bisa perbaiki dan kita akan jalankan yang lebih baik ke depan. Ya. Saya berharap seperti itu. Sebenarnya konsepnya sudah ada, tinggal paling nanti saya minta kesepakatan mungkin ada penunjukan beberapa orang ya yang untuk nanti kita review bersama-sama, nanti kita baca sama-sama mana yang kurang ya, kita tambahkan, kita edit, akhirnya sampai jadi. Termasuk kan ini menyusun pengurusnya. Jadi sekalian menyusun pengurus, sekalian kita juga review ADART sampai jadi, kemudian tanda tangan ke pihak-pihak yang memang tadi saya mintakan ya. Saya berharap begitu ya. Karena Pak yang sudah jadi gambaran bapak-bapak tuh di pikiran saya sudah ada semua sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi Pak, tapi begini ya, mungkin Pak Sode, kita ini kalau nggak salah ya, ini di bawah yayasan. Yayasan ini resmi sudah di ada surat keputusan Kemenkumhamnya. Jadi kalau RT RW lah terlibat sama sekali seperti itu, jadi suasananya jadi agak ini ya. Jadi sudah cukup yayasan saja kalau saya, tidak usah lagi apa tuh, karena tugas RT tugas apa itu lah sudah sibuk sekali, dibantu lah ini luar repot kita ya. Sekian. Jadi betul-betul nanti ini sudah jalan, tapi di mana saja kalau sudah menyangkut uang itu, ya, memang begitulah dia. Kalau diberikan sanksi tadi, dia sudah putus pikir yang sudah bayar tadi. Tidak dapat, ini kan sampai 3 juta lebih kalau dia dan diurusi benar. Nah itu kita berikan sanksi tadi, yang usul Pak Yani tadi. Ya. Kita beri sanksi. Siapa tahu kadang-kadang memang dia tidak mau lagi masuk. Ya. Atau kalau dia betul-betul tidak sanggup, nanti ada sponsor ya, kita bantu dia. Nah begitu saja. Jangan sampai ada dia juga malu kadang-kadang. Hanya 120.000, 10.000 sebulan, 120.000 per tahun. Dia nggak bayar. Nah kalau yang itu
yang apa tadi, itu kan berapa kerelaan kita saja sebenarnya ya. Tadi berapa kita kerelaan sanggup, misalnya besar, kecil, tapi jangan sampai teko kartunya pun nggak dikembalikan. Repot itu jadi kan, tidak teratur. Nah nanti kita training ini, bagian penagihan. Misalnya ini jumlahnya kurang lebih 200 ini, ya. Tidak sampai lagi mungkin 200 karena ada yang meninggal, ada yang pindah, ada segala macam. Nah dibutuhkan berapa? Misalnya kalau 200, kalau misalnya 4 orang berarti 50 si A, 55 si B. Itu dia apa kedikitan? Kita tambah. Bagian laskar ini tadi apa? Kita minta bantuan juga secara insidental dengan ini tadi apa? KKP ini ya. Kita minta bantuan. Nah, itu tadi kita akali begitu ya. Itu kalau saran saya begitu nanti. Ya silakan ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas keterpilihnya kembali Bapak Haji Muhammad Soleh menjadi Ketua Pakam. Alhamdulillah, beserta dengan pengurus yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, Bapak Dr. Haji Abdul Sobur, Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat daripada laporan yang ada di sini sangat luar biasa. Kalau kita melihat laporan ini saldonya sangat luar biasa, 75 juta rupiah. Ada beberapa yang ingin saya usulkan. Yang pertama, kita ini bergerak di amal kematian. Namun semenjak dari kepengurusan, setahu saya dari kepengurusan Pak Muhaimin sampai sekarang, ini belum ada dari Pakam ini melakukan kegiatan tata cara jenazah, perawatan jenazah. Karena sering saya jumpai ketika ada musibah yang meninggal dan kita datang ke ahli musibah dan keluarganya bingung. Jenazah ini mau diapakan? Kemudian posisi jenazah ini seperti apa ketika ditaruh di rumah? Apa menghadap kiblat? Sempat saya bersitegang dengan ahli musibah, dengan keluarga. Kata ahli musibahnya menghadap ke sini. Kita sesuai ilmu menghadap ke sini. Nah ini, akhirnya karena tidak ada pengetahuan tadi mungkin ya, akhirnya ya sudah, kita selaku anggota Pakam dari pengurus, kita mengalah. Oleh karena itu saya mengusulkan kita adakan pelatihan tazhizul janazah, merawat jenazah semenjak jenazah itu sakit. Apa yang kita lakukan dari ahli musibah, dari keluarga, kemudian tata cara mentalkin, mengajarkan kepada jenazah yang sedang sakaratul maut, kita ajarkan kalimat thayyibah. Karena sering penceramah menyampaikan jangan disampaikan kepada almarhum yang mau meninggal dunia eling atau nyebut, tapi ucapan la ilaha illallah. Nah itu sering terjadi. Kemudian ketika jenazah meninggal dunia di rumah sakit, seumpamanya kita ahli musibah, apa yang kita lakukan pertama kali? Apa kita pejamkan mata, apa kita luruskan kakinya, atau gimana itu harus disampaikan. Nah itulah diantara dakwah kita selaku pengurus Pakam, bukan hanya mengurusi ketika ada musibah, tapi sebelum musibah kita selaku warga Pakam ini harus paham diantaranya. Mungkin nanti keluarganya, anak-anaknya, kita sudah ada MAM TV, meskipun mereka tidak hadir, kita kirim linknya, silahkan ditonton. Nah itu. Kemudian terus sampai ke pemakaman dan lain sebagainya, memandikan dan lain sebagainya. Itu perlu sekali. Jadi saya mengusulkan itu yang pertama. Yang kedua, saya mengusulkan ketika sering terjadi ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan, kita ini
ada speakernya besar. Itu berat banget Pak. Sound systemnya berat banget. Kalau dibopong sendirian mungkin ngeyet-ngeyet lah. Kalau yang sudah lanjut usia mungkin tidak kuat. Kalau yang sekelas Dede, Kak Epul masih kuat. Saya juga masih agak kuat sedikit. Nah itu saya yang mengusulkan supaya enak, kayak di Musola Al-Hasanah. Saya sering mengantarkan jenazah dari Musola Hasanah, itu ada speaker kecil. Speaker kecil itu gunanya untuk di kuburan. Taruh saja di ambulan, di situ kita standby. Siapa saja yang meminjam ambulan, nanti sudah ada speakernya. Tinggal nanti kita kontrol untuk dicas, apa setiap minggu kita cas, atau 2 hari sekali kita cas, atau setelah dipakai kita cas. Itu usul itu. Kemudian yang ketiga adalah, karena saya banyak di lapangan Pak ya, jadi banyak insya Allah usulan. Mengenai supir jenazah Bapak. Kita ini belum ada supir jenazah. Selama ini setelah Bapak Haji Padli itu mengundurkan diri, tidak mau lagi bawa, dia ngomong sudahlah kamu Benur kan. Oh iya. Saya sering lapor sama Pak Ketua ketika ada yang minjem mobil jenazah. Kalau masih sekitaran Kenten Permai, Al-Mustaqim, Masjid Al-Mustaqim, Musola Al-Hasanah, saya serahkan kepada RT-nya. Saya percayakan kepada RT-nya. Pak RT, tolong silahkan dibawa saja ambulannya. Saya percaya dengan Pak RT. Pak RT siapa mau menunjuk untuk menjadi supir ambulannya. Nah ini jadi di antara ketika keluar seperti Masjid Malaka, itu agak bingung. Karena gimana? Mau percaya kepada orang yang dulu ke terpan ini masih agak berat. Kadang berangkat bawa sendiri. Oleh karena itu mohon untuk gimana solusinya sekiranya supir itu memang ada. Itu saja mungkin sementara 3 hal yang saya usulkan, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi yang pertama itu memang saya pikir bagus sekali ya. Jadi kita nanti bentuk saja personilnya siapa-siapa yang ahli. Misalnya kita rekrut juga di samping Ustaz Nur, Ustaz yang 3 imam kita ini ya. Kalau dia bersedia, jadi dia mulai membimbing, mentalkinkan. Jangan sampai nanti eling-eling sampaikan, jangan ya. Kemudian kalau dia memang Islam, kemudian nanti dia betul-betul pas ya. Pas artinya itu memahami. Nah nanti ada 4 orang misalnya. Kalau sedang berhalangan itu siapa? Atau 4 orangnya datang. Dan nanti kita bantu mereka ini insidentil saja transport. Nah biaya transport, bukan honorer, transport nantinya kita kasih. Setuju? Nah yang soal ambulan, kita ini beribadah. Tetapi sebenarnya untuk tujuannya itu untuk anggota kita. Ya. Tapi kalau memang ada pihak luar yang bukan anggota minta tolong, saya pikir tidak jadi masalah. Tetapi kita apa namanya tuh? Kalau dia kita memberikan bantuan mobilnya, kalau dia ada supirnya itu lebih bagus. Nah kalau kita ada supir kita, ya kita sekalian supirnya kan. Tapi Ustaz Nuri kan kalau dia merangkap supir, ya repot. Artinya kita mau ngimam di sini, mau jadi supir pula, mau apa, orang luar pula. Nah itu agak repot, nanti dibahaslah, dirundingkan mana yang terbaik ya. Soal mobil ini. Mobil ini kan agak repot. Saya pernah juga nyupirnya nih. Kena mobil lama itu. Pakai enggak power steering juga kan. Jadi agak capek ya karena kita beratnya kan. Itu nanti diatur aja nanti Pak Pak Soleh. Yang satu lagi tadi apa? Hah? Oh ya, itu perlu ada tua kecil yang apa tuh ya nanti ya. Pak atau ada tuh. Ada usul ya? Pak Yulis. Silakan. Kita tutup nanti dengan kalau sudah ya. Kalau nggak ada lagi kita tutup dengan doa. Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Muhyiddin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai saya lihat sini di poin inventaris. Saya tidak melihat di sini toa yang sering kita bawa itu, toa kuning, toa speaker. Itu kan masih bagus, tapi tidak wireless, ya wirelessnya itu kurang tepat. Jadi pakai kabel. Nah itu saya rasa kalau tempat-tempat di kuburan misalnya itu masih bisa dimanfaatkan tuh. Pakai baterai 8 buah, ya bisa. Tapi di sini saya tidak melihat speaker itu lagi, toa speaker itu, di mana diletakkan inventaris kita itu. Nah, kedua mengenai keanggotaan kita. Sampai saat ini juga, selama 3 tahun ini, kita tidak menerima ataupun tidak mendapatkan kartu anggota Pakam. Kita tidak pernah menerima kartu anggota Pakam. Yang ada kartu kematian. Kalau ada yang meninggal, berikan kartu. Tapi kartu anggota itu, nomor berapa sekian itu ada nama-nama. Di kartu anggota Pakam itu, kepala keluarga siapa, terus ada nama-nama anggota keluarga. Nah di sana setiap terdaftar setiap tahun ada tempat pembayaran. Jadi di samping kita memberikan hanya kwitansi dari bendahara, juga ketua menandatangani iuran tiap anggota selama 1 tahun itu. Nah tapi di periode ini saya tidak melihat, tidak menerima kartu anggota. Kartu anggota. Yang ada kartu anggota untuk pembayaran kalau dia meninggal dunia. Nah itu baru ada. Tapi untuk kita sebagai dokumen kita di rumah itu tidak ada. Nah kenapa itu tidak ada? Sebaiknya ada. Sebaiknya ada. Terus mengenai kartu juga, masih ke kartu ini. Warna kartu itu, jangan sampai warna kartu yang kita tulis itu dekat dengan warna tulisan, dengan warna pena. Karena kan kita sulit membedakan ini hitam apa hijau atau biru. Kartunya warnanya biru, tulisan penanya warna biru juga hilang. Tidak kontras di situ. Nah itu. Jadi baiknya jauhlah beda. Seperti di Mustaqim dulu itu kan, itu ada kartu merah kematian, terus kartu hijau sebagai kartu anggota. Jadi kartu merah itu ditulis warna hitam masih bisa lah. Kita waktu itu Pakam periode kita dulu itu warna itu tuh warna kuning. Jadi kalau warna pena itu hitam atau hijau atau biru itu jelas sekali tulisannya di sana ya. Jadi kita enak di sana lihatnya. Itu saja dulu Pak Sobur sebagai ketua yayasan ya, untuk menaungi Pakam Al-Munawwarah. Terima kasih. Ya, wireless ini yang nomor 15 ini masih bagus nggak kira-kira? Wireless. Masih ya? Ya wireless. Lalu ada tambahkan aja, beli aja toa itu kan nggak mahal juga harganya kan, toa kita untuk di apa itu sering dipinjam-pinjam juga kadang-kadang oleh orang kematian, kadang-kadang di kuburan apa ya. Kemudian kartu dulu memang ada zaman Pak Muhaimin ini, tapi kadang-kadang lupa naruh kita karena udah bertahun-tahun ada ya. Nah jadi kita coba Pak sorry gimana soal kartu. Oke, jadi Bapak-Bapak sekalian untuk yang soal kartu ya. Jadi sebelum kita kemarin melakukan proses kartu-kartu cetak ini ya, kita sempat diskusi nih. Kebetulan memang diskusinya juga dengan senior-senior kita juga. Jadi pada saat itu cukup 1 kartu aja katanya, 1 kematian aja. Itulah kita terbitkan seperti itu. Tidak lagi kita terbitkan yang kartu anggota. Ya, kita memang sudah rencana dulu pakai plastik, pakai segala macam. Cuman udahlah 1 itu aja katanya gitu. Nah, kemudian kan catatan kalau penerimaan itu kan sudah ada di bendahara, insya Allah semuanya terbukti. Tapi gak apa-apa, nanti setelah ini kita rembukan sama-sama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita bahas sama-sama di situ. Ya tinggal nanti sepakatan kita. Mau ada atau tidak ada, kita sepakatan kita. Ya. Oke, gitu, Pak. Oke,
Jadi bagusnya mana nanti silakan aja dirapatkan, karena ada juga orang melihat itu jadi ketakutan. Hai, kapan pula kita matinya kayak melihat kartu itu ya. Jadi saya pikir udah cukup ya. Kita mau persiapan juga untuk maghrib. Kita tutup dengan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan kita dipanjangkan umurnya sampai betul-betul kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan mati kita masuk surga semua. Masuk surga dan pengertian itu enggak mampir lagi di tempat lain ya. Silakan langsung kita berdoa. Ustaz Nur silakan. Mari kita bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dimudahkan segala urusan kita. Ada hati niyah wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ميسر كل عسير يسر أمورنا ولا تعسر يسر أمورنا ولا تعسر أمور الدنيا والآخرة مع راحة لقلوبنا والصحة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضر وخليفة في أهلنا ومالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا قهار يا غياث المستغيثين أغثنا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah sudah kita laksanakan rapat pembentukan Pakam periode 2026-2030 kalau itu 4 tahun ya. 4 tahun, boleh 4 tahun. 5 tahun ya, oke. Insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Mari kita sama-sama tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.